Pandemi COVID-19 telah merubah banyak kehidupan kita. Saat ini kita berada di era kebiasaan baru yang artinya kita harus selalu membiasakan diri menggunakan masker, menjaga jarak sehat dengan orang lain atau physical distancing, dan juga rajin mencuci tangan menggunakan sabun maupun hand sanitizer. Selain adaptasi protokol kesehatan tersebut, kita juga perlu untuk mengadaptasi pola hidup sehat baik sebelum maupun saat ini setelah masa pandemi, untuk selalu mengoptimalkan kesehatan kita. Saya Norma Aniri, nutrisionis dari Rumah Sakit Paru Respira. Kali ini akan membagikan 8 hal yang perlu kita adaptasi untuk selalu menjaga pola hidup sehat, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nomor 1, konsumsi makanan yang bervariasi termasuk sayur dan buah. Tidak ada satupun makanan yang mampu untuk mencegah COVID-19 masuk ke tubuh kita. Tapi kita harus makan makanan yang bervariasi, baik jenis maupun jumlahnya, termasuk sayuran dan buah. Orang Indonesia 90% lebih itu kurang konsumsi sayur dan buah. Untuk itu kita lebih perlu membiasakan diri kita mengkonsumsi sayur dan buah dalam menu makanan kita sehari-hari. Kedua, kita perlu mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat serta kaya akan biji-bijian seperti whole grain. Kita juga perlu mengkonsumsi kacang-kacangan dan lemak yang sehat. Lemak itu ada lemak jenuh, ada lemak non-jenuh, dan lemak trans. Jadi kita lebih banyak untuk mengkonsumsi lemak yang tak jenuh yang sehat. Contohnya ada di kacang-kacangan, kemudian ada juga di olive oil, ada juga di alpukat. Hal ketiga adalah kita perlu untuk membatasi konsumsi garam dan gula yang berlebih. Kita tahu bahwa kelebihan garam tidak baik untuk tubuh kita, begitupun kelebihan gula. Hati-hati dengan gula tambahan atau gula pemanis dalam minuman kita ataupun makanan kita. Yang keempat, kita harus selalu menjaga higienitas makanan, baik dalam pemrosesan maupun dalam kita dari belanja, kita memproses untuk mengolah menjadi masakan, baik dan sebelum kita makan. Saat belanja, kita harus selalu membiasakan diri menggunakan masker. Sebelum dimasak, makanan harus dicuci bersih dulu sebelumnya, kemudian juga pisahkan alat yang digunakan seperti talenan dan pisau untuk memasak makanan yang mentah maupun memasak makanan yang matang, harus dipisahkan. Kemudian juga talenan untuk sayur dan buah alangkah lebih baik dipisahkan untuk menghindari cross kontaminasi antar bahan makanan. 5. Minum air yang cukup supaya tubuh kita tetap terhidrasi. Anjurannya adalah untuk minum air putih 6-8 gelas per hari bagi dewasa. Nomor 6 yang perlu kita lakukan adalah untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan minum minuman keras. Sudah tahu sendiri bahaya rokok, bahaya minuman. Nomor 7, olahraga yang cukup. WHO merekomendasikan olahraga atau aktivitas fisik yang cukup minimal 150 menit dalam 1 minggu. Bisa dikombinasikan antara gerakan olahraga dengan intensitas yang sedang sampai dengan olahraga dengan intensitas yang berat. Di masa pandemi saat ini, alangkah lebih baiknya kita untuk terus melakukan olahraga di rumah, tidak boleh mager. Dan jika ingin menggunakan olahraga di tempat kebugaran atau fitness, upayakan untuk mencari tempat fitness yang sudah melakukan protokol kesehatan. Upayakan mencari di ruang yang terbuka dan jarak yang selalu terjaga. Nomor 8 adalah pola tidur yang sehat dan konsisten. Di pandemi COVID bukan berarti kita yang mager dan terus-terusan tidur, tapi kita juga perlu untuk selalu membuat tidur kita yang konsisten. Lalu banyak tidur tidak bagus, kurang tidur juga tidak bagus, karena itu akan mempengaruhi daya tahan imun kita. Ya, itu semua 8 kebiasaan yang perlu kita lakukan untuk menjaga pola hidup sehat dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Ada satu tips untuk memudahkan melihat apakah makanan yang kita makan itu sudah sesuai dengan rekomendasi atau belum, yaitu isi piringku. Di isi piringku ini, satu piring, ini merupakan rekomendasi Departemen Kesehatan. Satu piring itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu kurang lebih 2/3 dari piring. Makanan pokok ini bisa karbohidrat dan utamakan untuk karbohidrat kompleks. Kemudian
Ada untuk bagian protein, sekitar 1/3 proteinnya bisa dari protein nabati ataupun protein hewani. Protein nabati ini baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian setengah bagian dari piring itu harus berisi sayuran dan buah-buahan. Kenapa porsi sayuran dan buah-buahan itu paling banyak? Karena sayuran buah-buahan itu banyak mengandung multivitamin dan mineral yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita, untuk menghindari penyakit diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit tidak menular yang lainnya. Untuk itu, kita harus selalu mengkonsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi dalam sehari. Demikian 8 tips untuk menjaga pola kesehatan di masa pandemi ini terutama. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di comment section, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.